Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar jawabannya kayaknya ada yang ngantuk nih. Disunnahkan salam itu lebih dari satu kali ya. Mungkin juga salah satu hikmahnya untuk mengusir setan yang setiap saat mengganggu kita. Kita ulangi sekali lagi ya Bu ya. Yang semangat menjawab salam saya doakan cepat ke tanah suci. Amin. Di atas ada apa ya? Lagi dibersihkan. Oh, lagi dibersihkan. Ya, bentar. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu. Mudah-mudahan kita semua sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mengambil tepung dalam adonan. Itu pahaman adik kita. Mengambil tepung dalam adonan. Malam hari memakan roti. Ibu-ibu dan hadirin sekalian, izinkan saya membuka talim ini. Mari kita membuka dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita. Allah mudahkan kita untuk menyerap ilmu yang semoga ilmu itu bermanfaat dan barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena di siang seperti ini yang sebetulnya ini waktu yang paling tepat untuk tidur, istirahat. Tetapi ibu-ibu bisa hadir di tempat ini merupakan sebuah perjuangan. Dan memang menuntut ilmu ini adalah sama dengan orang yang berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'." Barang siapa yang keluar rumah, yang pergi untuk mencari ilmu, maka dia seperti orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita senantiasa bersalawat dan menyampaikan salam kepada qudwah hasanah kita, suri teladan kita yang kita harapkan syafaatnya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taklim kita pada siang hari ini yaitu surat At-Takwir. Surat At-Takwir.
Pertama surat An-Naba, kemudian surat An-Nazi'at, kemudian surat Abasa, kemudian sekarang surat At-Takwir. Seperti biasa, kita baca dulu ya. Saya baca, kemudian ibu-ibu semuanya ikut. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala satu huruf 10 pahala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين
وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala membaca. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanah, maka dia mendapatkan satu pahala kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu pahala dikali 10. Kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim 30 pahala. Jadi ibu-ibu kalau lagi bete di rumah, itu aja diulang-ulang tuh. Alif lam mim 30, alif lam mim 60. Berikutnya kita melihat terjemahannya ya. Kita lihat terjemahan perkataannya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, ya, digulung seperti apa? Apa yang biasa digulung? Karpet. Jadi nanti ada saatnya matahari akan digulung. Wa idzan nujumu kadarat, dan apabila an-nujum jamak dari najmun, bintang-bintang, in kadarat berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila al-jibal jamak dari jabalun, satu gunung jabal, jibalun gunung-gunung, suyirat dihancurkan. Wa idzal isyaru uttilat, dan apabila unta bunting atau hamil. Sebab kalau di Makassar bunting itu nikah. Jadi orang Makassar bunting dulu baru hamil. Ya. Wa idzal isyaru uttilat, dan apabila unta-unta hamil, unta-unta bunting
utilat, ditinggalkan, diabaikan. Mungkin ini sedikit ada yang bertanya nih, saya sering ditanya, maksudnya apa Ustaz? Jadi di kalangan orang Arab, salah satu harta yang paling berharga adalah onta. Karena onta itu selain bisa dimakan dagingnya, bisa dijadikan kendaraan, bahkan kendaraan super mewah. Dulu itu adalah humurun na'am, onta yang warnanya keemas-emasan. Itu kendaraan paling mahal pada waktu itu, dan itu dari onta. Onta juga bisa menampung air. Jadi orang-orang dulu kalau pergi berperang, maka tidak usah bawa ember, tidak usah bawa penampungan air, bawa saja onta sebanyak-banyaknya. Di perut onta itu, satu ekor onta bisa menampung 200 liter air. Jadi ketika sampai di tujuannya, mereka butuh air, mereka sembelih ontanya, dimakan dagingnya, dan diminum airnya. Air itu dalam perut onta bisa menampung air. Nah, sehingga kalau onta itu hamil, maka dia harta yang sangat berharga. Tapi ketika menjelang hari kiamat, harta yang begitu berharga di kalangan orang Arab ketika itu adalah onta hamil, dicuekin, tidak dipeduli lagi. Ya, kita seperti sekarang, harta-harta kita kalau sudah kiamat udah enggak, jangankan kiamat ya, kita sakit keras udah enggak nafsu tuh lihat hiasan-hiasan di rumah itu, ya emas, gelang, apa segala udah enggak ada, tidak nafsu lagi kita lihat kalau sudah sakit keras, apalagi hari kiamat. Lanjut, wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila al-wuhush jamak dari wahsyun, binatang-binatang buas, harimau, singa, buaya, ular, ya, dan sebagainya, husyirat, dikumpulkan, semua dikumpulkan di satu tempat. Husyirat, dikumpulkan. Dari situlah kata padang mahsyar, ya, padang, tempat di mana orang manusia dikumpulkan semuanya. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila bihar jamak dari bahrun, laut-laut, dipanaskan airnya. Masya Allah, ya, dipanaskan airnya. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila jiwa-jiwa, roh-roh, zuwijat, dipertemukan dengan jasadnya. Ketika kita mati, itu kan roh kita berpisah dari tubuh kita kan, nanti akan dipertemukan kembali, dan tidak akan ada yang salah pasangan. Yang dulu roh yang menemani jasad kita di dunia, di akhirat itu juga yang akan menemani kita. Jadi tidak mungkin rohnya ibu itu nanti dimasuki oleh jasadnya ibu yang lain, tidak, karena dipasang-pasangkan nantinya. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan ketika bayi perempuan dikubur hidup-hidup ditanya. Ini juga beberapa orang sering bertanya, apa maksudnya Ustaz? Dulu di zaman jahiliyah, memiliki anak perempuan adalah aib. Adalah aib. Karena anak perempuan tidak bisa menunggang kuda, tidak bisa berperang. Padahal mereka membutuhkan anak yang tangguh berperang, menunggang kuda. Maka ketika mereka lahir anak-anak perempuan mereka, tidak sungkan-sungkan mereka kubur hidup-hidup.
Bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa dia dibunuh. Di akhirat nanti ditanya tuh, kenapa kamu membunuh anak perempuan yang tidak berdosa? Apa dosanya? Kenapa dibunuh? Ini ada sebagian ulama mengatakan ini diantara dalil pengharaman aborsi. Aborsi, menggugurkan kandungan, ya, yang secara ilegal. Karena ada juga yang menggugurkan kandungan karena legal, karena faktor kesehatan ibunya, tentu karena bantuan dokter berdasarkan ilmu yang benar. Wa idza suhufu nusyirat, dan apabila catatan-catatan, lembaran-lembaran amal-amal kita manusia nusyirat, ditampilkan, dibuka lebar-lebar. Di akhirat nanti semua kita akan dibuka catatan-catatan perbuatan kita selama hidup di dunia, yang tidak sempat kita cut, tidak sempat kita hapus, kita gunting di dunia. Dengan taubat semuanya akan ditampilkan di akhirat kelak. Wa idzas samaa'u kushitat, dan apabila langit dilenyapkan, nanti langit tidak ada lagi. Ini saja kalau kita menatap, ibu-ibu coba nanti kalau keluar rumah di tengah sawah misalnya, natap ke langit, ya 5 menit lah, terasa kayak kita kecil, ya kan? Padahal itu ada ujung pandangan kita namanya langit. Bayangkan suatu ketika tidak ada ujung pandangan kita, karena langit akan dihilangkan, akan dilenyapkan, mengerikan. Wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahanam su'irat, mulai dinyalakan apinya, dikobarkan apinya. Wa idzal jannatu uzlifat, dan ketika surga didekatkan. Alimat nafsum ma ahdarat, alimat mengetahui nafsun jiwa, ma ahdarat apa yang dulu ketika hidup di dunia telah dikerjakannya. Jadi masing-masing kita nanti akan tahu apa-apa yang pernah kita kerjakan selama kita hidup di dunia. Kira-kira ibu-ibu sekarang ada nggak yang ingat semua yang pernah dilakukan? Selama umur 50 tahun misalnya atau 60 tahun, ibu-ibu ingat nggak? Nah, nanti di akhirat semua akan kita ketahui, diingatkan oleh Allah. Fala uqsimu bil khunnas, maka aku bersumpah dengan bintang-bintang, al jawaril kunnas, yang beredar dan terbenam, yang sering muncul dan terbenam. Jadi bintang-bintang yang sering muncul tenggelam namanya al-khunnas. Yang pertama tadi an-nujum. Nujum itu lebih umum, bintang-bintang pada umumnya. Makanya ada namanya ahli nujum, ya, tukang-tukang sihir, dukun-dukun. Di kalangan orang Arab biasa disebutkan dengan apa? Ahli nujum, karena salah satu patokannya adalah bintang-bintang. Wal-laili idza as'as, dan demi malam apabila telah larut. Karena malam itu, Bu, semakin malam, semakin larut, semakin banyak setannya. Ya. Kalau larut malam itu jam berapa ya? Jam berapa, Bu? Larutnya sekarang beda sama larutnya orang dulu ya. Dulu jam 9 itu kita udah tidur ya.
Sekarang jam 9 mulai kita beraktivitas. Jadi dan demi malam apabila telah larut. Was-subhi idza tanaffas, dan demi waktu subuh apabila tanaffas, menyingsing seperti bernafas. Jadi kalau sudah masuk subuh, orang-orang yang tadinya ketiduran, istirahat, mulai bangkit, mulai bangun, beraktivitas, maka kehidupan seakan-akan bernapas kembali. Innahu laqaulu rasulin karim. Sungguh ia Al-Quran itu adalah benar-benar firman Allah, qaulullah, kalamullah, rasulin karim, yang dibawa oleh Rasul, oleh malaikat utusan, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, karim, yang mulia. Dzi quwwatin, di mana malaikat Jibril itu mempunyai kekuatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inda dzil arsy makin, di sisi Allah yang memiliki arasy. Pemilik arasy adalah Allah. Makin, yang memiliki kedudukan yang tinggi. Siapa yang memiliki kedudukan yang tinggi di sini? Allah apa malaikat? Malaikat. Jadi malaikat yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sifatnya malaikat ya. Ya, makin di sini sifat ada membicarakan tentang malaikat. Muta'in thamma amin. Muta'in yang ditaati. Thamma amin, di sana, maksudnya di sana di mana? Di komunitas para malaikat, malaikat Jibril adalah malaikat yang paling ditaati dan paling amanah, yang paling dipercaya. Makanya dialah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa wahyu. Wa ma sahibukum bimajnun, dan bukanlah temanmu, teman kalian. Maksudnya siapa teman kalian itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimajnun, orang gila. Karena salah satu tuduhan orang-orang kafir Quraisy terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjatuhkan kemuliaannya, beliau dituduh sebagai orang gila. Sebagai orang gila. Maka Allah membantah, wa ma sahibukum bimajnun, dan tidaklah teman kalian, sahabat kalian, karena Nabi juga berasal dari mereka sendiri, bukan orang yang didatangkan dari kalangan mereka, teman mereka sendiri. Bimajnun, orang gila, bukan orang gila. Walaqad ra'ahu, dan sungguh dia telah melihatnya. Dia, siapa dia? Dia Nabi Muhammad telah melihatnya. Nyaknya siapa? Malaikat Jibril. Bil ufuqil mubin, di ufuk yang terang. Nanti seperti akan kita jelaskan nanti bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya pernah melihat malaikat Jibril secara aslinya hanya 2 atau 3 kali seumur hidup. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin, dan tidaklah dia siapa? Muhammad, alal ghaibi, atas yang gaib, bidanin, pelit, kikir. Buktinya apa? Nabi sudah menjelaskan semuanya kepada kita tentang kegaiban. Tentang apa? Tentang hari kiamat gaib,
ya, tentang Allah gaib, tentang para nabi sebelum Rasulullah gaib bagi kita, ya, tentang kematian gaib, tentang alam kubur gaib. Maka Nabi tidak pelit, tidak pernah kikir untuk menyampaikan, menjelaskan apa-apa yang dikatakan gaib. Bahkan rukun iman kita itu hampir semuanya gaib. Iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Takdir baik dan takdir buruk, semuanya gaib. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Dan juga tidaklah dia Al-Quran itu biqauli, perkataan syaitan rajim, yang terkutuk. Karena orang-orang kafir Quraisy dahulu juga pernah menuduh, apaan itu Al-Quran yang dibawa Muhammad, itu hanya perkataan-perkataan setan. Ya, kemudian kira-kira berapa puluh tahun yang lalu di Inggris ada seorang penulis yang kemudian sekarang kayaknya sudah mati ya, namanya Salman Rushdie, menulis buku namanya The Satanic Verse, ayat-ayat setan. Ya, ayat-ayat setan. Jadi pemikiran Al-Quran sebagai ayat-ayat setan itu sudah ada dari zaman jahiliyah. Jadi Salman Rushdie itu hanyalah menghadirkan kembali di era modern. Jadi kata Allah, Al-Quran itu bukan perkataan syaitan. Fa aina tadhhabun? Setelah semua ini sudah jelas, kalian mau kemana? Mau kemana kalian? In huwa illa dzikrun lil alamin. Tidaklah Al-Quran itu kecuali dzikrun, peringatan, lil alamin, bagi seluruh alam semesta. Rahmatan lil alamin. Maka Al-Quran, Islam ini bukan hanya bermanfaat kepada kita manusia, tapi juga kepada seluruh makhluk Allah yang lain. Bahkan di Al-Quran, di ayat yang lain, bagaimana gunung enggan menerima Al-Quran, iya kan? Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan gunung Al-Quran ini kepada gunung, maka niscaya kalian akan melihat gunung itu khasyian, takut, mutasaddian, bergetar, min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita megang Al-Quran, baca Quran, nyengir aja, ya, gunung takut. Alhamdulillah. Liman syaa minkum ayyastaqim. Bagi siapa yang menghendaki di antara kalian untuk menempuh jalannya lurus, wa ma tasyauna, dan tidaklah kalian dapat menghendaki illa kecuali ayyasha Allah, jika Allah menghendaki, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam, Rabbul alamin. Itulah terjemahan kata dari surat At-Takwir. Selanjutnya mari kita lihat apa-apa saja pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari surat yang mulia ini. Kalau tidak selesai, nanti kita bagi dua ya. Surat At-Takwir artinya menggulung ya. Kawwara yukawiru takwir, takwiran, menggulung. Jadi ibu nanti kalau ke warung ada dadar takwir. Apa itu? Kata penjualnya, apa sih bu? Itu tuh dadar gulung. Oh iya. Berarti ibu sudah ngaji kan? Ya. Jadi kalau penjualnya langsung ambilin dadar gulung, oh berarti udah ngaji dia. Dadar takwir. Ya.
Nanti ibu tawarin sama suaminya mau telur ceplok apa telur takwir. Surat ke-81 berdasarkan susunan mushaf. Dan surat ke-7 berdasarkan urutan wahyu. Tergolong makkiyah. Dinamakan At-Takwir karena ayat pertama idza syamsu kuwirat. Juga di sini ada berkaitan dengan pertemuan antara Nabi dengan malaikat Jibril. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan dia Nabi telah melihat Jibril di ufuk yang terang. Ada 29 ayat, 104 kata dan 434 huruf. Kalau ada ibu yang tidak percaya silakan dihitung sendiri. Ya, selamat menghitung. Bahkan Quran secara keseluruhan hurufnya sudah pernah dihitung. Ada ibu-ibu pernah hitung Al-Quran berapa huruf? Satu Al-Quran. Imam Syafi'i pernah menghitung jumlahnya 1.027.000 huruf. Yang tidak percaya silakan dihitung sendiri. Saya sendiri sampai sekarang belum pernah menghitung. Kenapa? Karena saya percaya kepada Imam Syafi'i. Kenapa? 1.027.000 huruf. Surat At-Takwir termasuk dalam kelompok surat Al-Mufassalat, yaitu surat-surat yang berukuran relatif pendek dan letaknya pada akhir hizib pertama juz 30. Jadi relatif. Kalau bagi ibu-ibu ini sudah panjang apa pendek nih? Kalau dipakai sholat panjang apa pendek nih? Panjang ya? Oh, insya Allah. Saya yakin kalau salat taraweh imamnya baca takwir kayaknya aduh gimana gitu ya. Yang imam disenangin itu kalau kulhu ya. Pasti kulhu nih. Surat ini merupakan surat ketiga dari 7 surat yang dimulai dengan kata idza yang menunjukkan keterangan waktu dan memuat 4 ayat yang berisikan sumpah. Fala uqsimu bil khunnas, sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang. Wal laili idza as'as. Ya, al-jawaril khunnas itu sifat ya. Wal laili idza as'as, demi malam apabila pergi menyisakan gelap, larut malam. Kemudian was-subhi idza tanaffas, demi waktu sobah, waktu subuh, waktu pagi apabila mulai bernafas. Ya, orang mulai hidup, beraktivitas. Ini waktu-waktu penting. Jadi Allah itu pada prinsipnya selalu bersumpah dengan makhluknya yang penting-penting. Ya, maka ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, maka di situ ada pelajaran. Nama surat At-Takwir cuma 2 yang terkenal. Pertama surat At-Takwir, kadang-kadang juga disebutkan dalam kitab-kitab sebagai surat Kuwirat atau idza syamsu kuwirat. Langsung satu ayat pertama. Kuwirat. Asbabun nuzul, sebab turun surat At-Takwir. Jadi perlu kita ketahui ibu-ibu sekalian bahwa tidak semua surat itu pasti ada asbabun nuzulnya. Tidak semua ayat pasti ada asbabun nuzulnya. Jadi dalam surat pun ada beberapa ayat yang ada asbabun nuzulnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika turun ayat
liman sya'a, bacanya begitu ya. Itu ikhfa ya. Liman sya'a minkum ayyastaqim. Ketika turun ayat itu, bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus, ayat 28, ayat sebelum terakhir, Abu Jahal berkata, masih ingat ibu-ibu siapa nama asli Abu Jahal? Umar bin Hisham. Ya, Umar bin Hisham berkata, kalau demikian kitalah yang menentukan apakah mau lurus atau tidak. Ini persis dengan alasan orang-orang sekarang. Ini alasan-alasan klasik. Kalau ada orang dinasehati, ngapain, mendingan kita menentukan sendiri. Ya, kalau kita misalnya mengatakan ini dilarang, tapi itu kan melanggar HAM misalnya. Betapa fenomena LGBT misalnya sekarang, ya, ayat-ayat Al-Quran, dalil-dalil sharih, bahkan fakta, itu umat yang sudah pernah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi diakal-akali, dihidupkan kembali dengan berkedok HAM. Ya, jadi ini alasan-alasan klasik. Jadi Abu Jahal pun mengatakan, kalau Islam datang, Muhammad datang hanya untuk menjadi guidance, akan menunjukkan kepada kita petunjuk jalan lurus, udahlah kita lebih ahli. Kalau gitu kita masing-masing saja mencari jalan lurus itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat berikutnya, ayat terakhir, apa? Liman sya'a minkum yastaqim fama tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Berikutnya keutamaan surat At-Takwir. Yang pertama, mengingatkan kita akan kedahsyatan hari kiamat. Masya Allah. Jadi keutamaan surat At-Takwir, pertama, mengingatkan kita akan kedahsyatan hari kiamat. Dan perlu kita selalu diingatkan, karena manusia ini karena asyik di dunia kadang-kadang lupa akan akhirat, seakan-akan kita sudah akan hidup selama-lamanya di dunia, padahal ini hanyalah transit, hanyalah persinggahan sementara. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang hendak melihat keadaan hari kiamat seakan-akan ia melihatnya dengan matanya sendiri. Barang siapa yang mau melihat akhirat, hari kiamat, seperti dia melihat yang sesungguhnya, maka hendaklah dia membaca idza syamsu kuwirat, idza syamsu idza samaa'u fatarat. Itu dua. Dan idza samaa'u syaqqat, tiga. Hadis riwayat Ahmad. Ya. Ini betul-betul di situ digambarkan fenomena akan terjadinya hari kiamat. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Wa idzal nujumu qadarat, bintang-bintang ya berjatuhan. Masya Allah, itu mengerikan ya. Jadi mengingatkan kita akan kedahsyatan hari kiamat. Jadi kalau kita melihat ibu-ibu sekalian, misalnya bencana alam, mengerikan kan? Kita lihat di rekamannya di YouTube misalnya, ada banjir bandang, ada tsunami, ada tanah longsor. Mengerikan gak Bu? Mengerikan ya. Tapi ingat, ada yang lebih mengerikan lagi. Itu apa? Fenomena hari kiamat. Bahkan itu belum ada apa-apanya. Itu belum ada apa-apanya. Yang kedua, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu membaca dan merenungi makna surat ini, insya Allah
akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membaca Abasa di pertemuan kemarin, barang siapa yang membaca Abasa wa tawalla, surat Abasa, dan idza syamsu kuwirat, surat ini At-Takwir, maka ia akan berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala, di dalam naungan Allah dan kemuliaannya di dalam surganya, insya Allah. Ya, ada yang nanya, Ustadz, surat ini kapan bagus dibaca? Ya, saya bilang kapan sempatnya, ya kapan bisanya. Jadi kapan saja bisa dibaca. Apalagi kalau mau dijadikan wirid-wirid rutin, sesuatu yang kita baca secara terus-menerus. Misalnya mau tidur malam, ya silakan saja. Kalau Abasa kemarin apa? Salah satu keutamaannya, ya masih ingat Ibu? Keutamaannya bagus dibaca kalau kita bepergian. Kalau ibu-ibu naik pesawat, naik kereta, naik mobil, perbanyak baca surat Abasa. Abasa ya. Ya. Yang ketiga, keutamaan surat Takwir yang ketiga, barang siapa yang suka membacanya, mentadabburinya, mempelajarinya, maka aib-aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditutup di akhirat. Karena di akhirat ini adalah semua lembaran-lembaran amal kita akan dipajang, akan dibentangkan, akan diperlihatkan. Maka salah satu cara agar Allah tutup aib-aib kita, sering-sering membaca surat At-Takwir. Yang kedua, juga bisa menjadi obat sakit mata. Ya, obat sakit mata. Tapi yang suka pakai salep atau tetes mata tetap dipakai. Jangan diganti dengan At-Takwir. Ya. Buang aja salepnya, enggak usah pakai obat, pakai At-Takwir saja. Tetap dipakai salepnya, ya. Barang siapa yang membaca surat ini atau surat At-Takwir, maka Allah akan melindunginya dari terbukanya kejelekannya ketika catatan perbuatan amalnya selama hidup di dunia dibentangkan, diperlihatkan, dan ia melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga kalau mau melihat Nabi, banyak-banyak baca surat At-Takwir. Sedang ia dalam keadaan aman. Dan barang siapa yang membacanya atas orang yang terkena sakit mata, maka ia akan terbebas darinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa ibu-ibu yang sudah pelajari, kalau ada yang anaknya sakit mata, sini bacain idza syamsu kuwirat. Udah ditiupkan. Ya. Bisa juga dibaca di telapak tangan, ya. Kemudian setelah itu diusapkan sampai hangat, kemudian diusapkan di muka atau di daerah mata yang sakit. Atau bisa juga ini di ujung jempol nih, apa namanya, ibu jari, dibaca terus diusapkan di bagian mata yang sakit. Ya. Tetapi yang obatnya tetes matanya tetap dipakai. Kemudian yang keempat tadi sudah dijelaskan, termasuk al-mufassal yang menambah kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada para nabi-nabi selain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya tema-tema pokok surat At-Takwir. 1. Menceritakan keguncangan yang terjadi di hari kiamat, ya kan? Masya Allah. Jadi ini
kalau kita baca dan kita hadirkan, kita renungkan, ya akan terasa dalam diri kita. Ketika matahari digulung, ketika bintang-bintang berjatuhan, ketika gunung-gunung dihancurkan, ketika air laut dipanaskan, ketika onta-onta yang bunting ditelantarkan. Ya, Masya Allah, luar biasa. Yang kedua, menjelaskan bahwa di hari kiamat setiap jiwa akan mengetahui apapun yang dikerjakannya selama di dunia. Masih ingat ayatnya? Wa idza suhufu nusyirat. Dan ketika catatan-catatan amal manusia dibentangkan, diperlihatkan. Itu termasuk tema yang penting, ya. Jadi kalau orang di dunia ini mungkin bisa berbohong, bisa bebas dari hukum karena rekayasa hukum, atau bersekongkol dengan penegak hukum, maka di akhirat tidak. Semuanya akan dibongkar, akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana agar kita tidak sampai di akhirat? Maka tobat. Yang pernah kita lakukan, kalau dosa kita kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kalau dosa berkaitan kita dengan manusia pernah kita ambil haknya, maka kembalikan hak orang yang pernah kita ambil haknya, atau minta dihalalkan. Ustadz, kalau ada orang yang pernah saya gibah, saya cerita keburukannya, datang minta maaf. Datang minta maaf. Bu, saya mohon maaf ya, saya sekarang sudah tobat, ya. Apalagi setelah belajar surat takwir, ya. Maka saya tobat. Dulu saya sering cerita kejelekan ibu. Lalu kata ibu itu, nah inilah dia yang saya tunggu-tunggu ini. Kamu rupanya ya. Makanya kata ulama, kalau cara itu akan memunculkan masalah baru, jangan dilakukan, Bu. Terus bagaimana caranya? Sebagaimana dulu kita sering cerita keburukannya, sekarang kita berbalik sering mencerita kebaikannya. Ya. Innal hasanati yudhibna sayiat. Kebaikan-kebaikan itu akan menutupi keburukan-keburukan. Yang ketiga, menegaskan atas kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa ibu-ibu yang ingat ayatnya? Apa diantaranya? Di sini banyak kan? Apa yang ibu sebutkan? Yang menunjukkan bahwa penegasan atas kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, wa ma sahibukum bimajnun. Nabi itu sahabatmu bukan orang gila. Nah, itu Allah yang membantah langsung. Jadi jangan lagi ada yang nuduh-nuduh Rasulullah orang gila, orang apalah gitu kan, karena Allah sudah bantah. Apalagi? Ya. Termasuk Nabi itu sudah melihat Jibril. Ini bukan Nabi kaleng-kaleng nih. Ya, Nabi asli. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan sungguh Muhammad telah melihat malaikat Jibril di ufuk yang terang. Maksudnya, kata ahli tafsir, sudah melihat bentuk aslinya. Dan mengerikan. Makanya tidak sering. Tidak sering, karena kalau Nabi melihat aslinya itu mengerikan sekali. Ya, 700 sayapnya dan menutupi seluruh ufuk di alam ini. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku lihat gaib, melihat jin yang aslinya bohong. Ya, bohong.
apalagi lihat malaikat. Ada orang cerita, saya waktu haji katanya dipesan sama gurunya di kampung, nanti kalau kamu di Ka'bah, kemudian ada orang yang minta kepadamu duit, ciri-cirinya ubanan, jenggotnya panjang, kasih dia, itu malaikat katanya. Sampai di sana banyak banget orang seperti itu katanya. Ya. Orang Bangladesh, orang India rata-rata putih rambutnya, panjang jenggotnya. Ya, mana ada malaikat? Malaikat itu bukan makhluk murahan. Dikit-dikit nongol gitu, enggak. Yang keberapa, Bu? Yang keempat. Al-Quran adalah pedoman bagi manusia yang menginginkan hidup yang lurus. Liman syaa minkum ayastaqim. Jadi kalau kita hidupnya mau lurus, dengan Al-Quran. Baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, hadiri majelis taklim Al-Quran, yang amalkan Al-Quran. Bina generasi kita menjadi para hafiz Al-Quran, hafiz dan hafiz Al-Quran. Programkan dalam keluarga kita, paling tidak ada satu hafizah dalam keluarga kita. Ustaz, saya udah tua, anaknya. Ustaz, anak saya sudah tua juga, cucunya. Karena insya Allah satu hafiz akan berikan syafaat. Dalam satu riwayat dikatakan 7 orang, satu riwayat dikatakan 70 orang dari keluarganya. Insya Allah. Yang kelima, keberhasilan manusia mencapai kehidupan yang lurus tergantung taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menurunkan bahwa jalan lurus mengikuti Al-Quran, maka Abu Jahal mengatakan, kalau sekedar jalan lurus mah kami juga bisa. Dikiranya jalan lurus itu ini jalan apa nih? Jalan depan wali kota apa namanya, jalan apa? Ya, dikiranya jalan itu, iya, lurus saja gitu kan. Maka dia bilang, kalau itu jalannya, cari jalan lurus, saya juga bisa katanya. Ya, maka dibantah oleh Allah. Maka jalan lurus hanya bisa didapatkan dengan Al-Quran. Maka di awal Al-Quran sudah dikatakan apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang keenam, keberapa? Kelima ya? 6. Menjelaskan bahwasanya Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu ada yang ingat ayatnya yang mana itu? Ibu-ibu di sini tawadhu semua ya? Ya, tidak apa-apa Bu, di majelis taklim ditanya jawab nggak apa-apa. Ya, kita semuanya belajar, saya belajar, kita juga belajar. Jadi jangan takut salah. Ya. Ayat berapa? Apa bunyinya? Innahu laqaulu rasulin karim. Ya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah perkataan dari Allah, laqaulu rasulin karim, yang dibawa oleh malaikat yang mulia, yaitu Jibril alaihissalam. Yang ketujuh, menjelaskan bahwasanya malaikat merupakan makhluk yang sangat taat dan sangat dapat dipercaya. Ayatnya mana? Muta'in sama amin. Muta'in, dia ditaati Jibril, dan itu karakter daripada seluruh malaikat. Malaikat nggak pernah membantah.
Diperintah oleh Allah, dia laksanakan perintah Allah. Diberikan tugas oleh Allah, dijalankan tugas Allah itu. Tidak ada seperti manusia banyak membantah, nawar gitu kan, ngaku-ngaku. Malaikat ada yang diciptakan oleh Allah hanya untuk sujud. Sejak diciptakan sampai hari kiamat, kerjanya sujud aja. Kemudian yang kedelapan, menjelaskan salah satu fungsi dari Al-Quran, yaitu sebagai az-zikir atau sebagai pengingat. Ingat ayatnya yang mana? Ya, illa dzikron lil alamin. Ya, Quran itu adalah peringatan bagi alam semesta, rahmat bagi semesta alam. Bahkan Quran itu dibacakan diam, dia dilekatkan, disandingkan dengan apapun, maka sesuatu itu akan menjadi mulia. Ya, malaikat Jibril menjadi malaikat paling mulia karena dia malaikat yang dipilih oleh Allah membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menjadi malaikat, menjadi nabi yang paling mulia karena dialah nabi yang menerima Al-Quran. Umat Nabi Muhammad umat paling mulia karena kitalah yang menerima Al-Quran. Dibacakan di rumah kita menjadi mulia. Dibacakan di kuburan kita menjadi mulia. Dibacakan kepada makanan menjadi mulia. Bahkan dibacakan kepada air, lalu kita minum, maka insya Allah air ini air mulia. Saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca at-takbir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu caranya kalau mau minum karena haus. Bismillah. Bahkan di beberapa penelitian, jadi air putih ini dibacakan Quran, dibacakan zikir. Jadi ada dua air, ada dua bejana air atau tempat air. Satu dibacakan Quran dan dibacakan zikir, doa, kata-kata baik. Yang satunya dibacakan dengan disumpah serapahin, diejek gitu kan, dengan kata-kata kasar. Apa yang terjadi, ibu sekalian? Air ini menjadi makin sehat. Ya, air ini menjadi, pokoknya istilah ilmiahnya apalah gitu kan, molekul-molekulnya makin bagus. Ya, dan sehat diminum. Sedangkan ini lama-lama jadi hitam. Ya. Sama dengan kalau keluarga kita, anak-anak kita sumpahin, kita caci maki, maka akan seperti air ini juga nih. Ya. Maka pentingnya kita membacakan Al-Quran di rumah. Bahkan kulit kambing yang tadinya tidak berharga, ketika dijadikan sampul Al-Quran, maka dia menjadi mulia. Contohnya apa? Dicium oleh orang. Ya. Kita baca Al-Quran sebelum kita baca dicium. Ini karena Quran ini mushaf, ini adalah berkaitan dengan kalam Allah. Ya, bukan mencium, bukan syirik, bukan. Ini karena kita memuliakan Al-Quran. Sama dengan cium tangan guru, tangan orang tua, tangan orang-orang yang kita muliakan. Itu adalah bagian dari cara kita memuliakan orang lain. Cuma kalau saya, ibu-ibu gak boleh cium ya tangan saya. Nah, kalau murid-murid laki-laki aja. Saya perlu jelaskan, jangan sampai ada salah paham. Baik, kita lanjut apa pertanyaan? Kita sampai di situ dulu ya, ya Bu ya. Ya, jangan berat-berat ya. Ya, iya kepenuhan, memorinya udah penuh. Tolong diingatkan nanti ya, sampai di tema-tema pokok ya. Ya, demikianlah ibu-ibu sekalian
bagian pertama dari tafsir atau tadabbur surat At-Takwir. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Bukan hanya bagi ibu-ibu, tapi juga bagi keluarga, anak-anak, ya, suami, keluarga. Karena kelebihan ibu-ibu kalau ngaji beda sama bapak-bapak. Kalau bapak-bapak ngaji, yang hadir 50 orang, yang dengar itu paling 25 orang. Hadir 50, yang dengar 25 orang. Apalagi kalau khutbah Jumat. Khutbah Jumat yang hadir 100, yang bangun itu 50 orang. Ya, coba tanya suaminya Bu nanti. Begitu ke bapak gitu. Karena saya juga kalau tidak khutbah kalau tidak khutbah biasanya tidur juga. Ya. Nah, dari 50 orang yang bangun, yang paham itu 25 orang. 25 orang yang paham, paling 15 orang yang cerita kepada keluarganya di rumah. Dari 15 orang yang cerita, paling 5 orang yang ditanggapi oleh istrinya ketika cerita. Coba, jadi ilmu itu makin berkurang. Makanya ilmu nurun, bukan ilmu cahaya tapi nurun, menurun ilmunya. Tapi kalau ibu-ibu yang ngaji, yang hadir 50 orang, begitu pulang ibu-ibu sampaikan kepada suami, pada anak, ya kan, pada menantu, cucu, pembantu. Jadi kalau ibu-ibu ada hadir 100, maka biasanya manfaatnya sampai sekitar 400 orang. Alhamdulillah, hidup ibu-ibu. Allahu Akbar. Ya. Silakan Bu yang mau bertanya. Silakan para ibu-ibu